Halo semuanya, perkenalkan saya Asbi Wibisono dengan NIM 250306101 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan mewawancarai kandang Mujur Farm menggunakan unsur 4P, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya mengenai sistem peternakan yang ada di Mujur Farm. Yang pertama kita masuk ke perencanaan. Jadi Mujur Farm adalah peternakan yang dikelola secara pribadi oleh Pak Edward Anugrah. Peternakan ini didirikan pada tahun 2015. Awal berdirinya, peternakan ini berjalan di peternakan domba. Kemudian pada tahun 2020, barulah dikembangkan usaha peternakan kambing. Motivasi Bapak Edward mendirikan peternakan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan, menyediakan hewan kurban dan akikah, serta menjadi peluang usaha yang mampu memberikan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lokasi peternakan ini dulunya ada di daerah Marindal, dan karena kebutuhan lahan yang semakin besar, peternakan ini dipindahkan ke daerah Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibiru-Biru, ke Kabupaten Deli Serdang. Dalam proses perencanaan awal, Pak Edward tidak bekerja sendiri, tapi dibantu oleh Bapak dan Ibu Kepala Kandang yang sampai saat ini masih mengelola operasional yang ada di peternakan. Dalam memulai usaha peternakan kambing, Mujur Farm memulai dengan 100 ekor dan sampai sekarang jumlahnya sekitar 74 ekor. Adapun jenis yang digunakan di peternakan ini yaitu jenis kambing PE atau peranakan etawa dan kambing sapera. Selanjutnya masuk ke pengorganisasian. Jadi struktur organisasi di peternakan ini ada 2 kepala kandang dan 4 anak kandang. Yang tugasnya, 1 anak kandang bertugas untuk membersihkan kandang, 2 anak kandang bertugas untuk mencari pakan hijauan, dan 1 anak kandang lagi bertugas untuk mengawasi kandang dan kondisi ternak. Tugas 4 kepala kandang yaitu untuk mengontrol seluruh kegiatan yang ada di peternakan dan juga membantu mencari pakan hijauan. Tugas ibu kepala kandang yaitu bagian administrasi, bagian pemasaran, dan pencatatan data peternakan. Dalam proses koordinasi antara seluruh pekerja dilakukan secara langsung di lapangan, sehingga kegiatan seperti pembersihan kandang, pemberian pakan, dan perawatan dapat dilakukan dengan lancar. Selanjutnya masuk ke pelaksanaan. Yang pertama ada manajemen bibit dan reproduksi. Bibit yang dipilih di peternakan ini ada kambing PE atau peranakan etawa dan kambing sapera. Proses perkawinannya dilakukan secara alami, jadi bukan inseminasi buatan. Untuk kambing yang bunting tetap ditempatkan di kandang koloni, dan jika sudah melahirkan baru dipisahkan di kandangnya sendiri. Untuk anak kambing yang beranjak remaja dipindahkan ke kandang baterai agar memudahkan proses pengawasan dan penggemukan. Yang bertanggung jawab untuk proses reproduksi dan pembelian bibit adalah Bapak Kepala Kandang. Selanjutnya ada manajemen pakan dan pemeliharaan. Pakan yang digunakan ada pakan hijauan seperti rumput dan daun singkong, dan juga menggunakan konsentrat. Jadwal pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari pada jam 7 pagi dan jam 9 pagi menggunakan hijauan dan konsentrat, sementara pada jam 5 sore hanya menggunakan hijauan saja. Selain itu, ternak juga diberikan mineral block. Untuk vaksinasi dilakukan 3 atau 6 bulan sekali tergantung kondisi kesehatan ternak. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari pada pagi hari, dan juga kambing dimandikan 2 minggu sekali agar terhindar dari bau dan tetap sehat. Ada juga kegiatan rolling kandang yang dilakukan sebulan sekali agar ternak tidak stres. Sistem pemeliharaan di sini itu secara intensif. Adapun bahan pembuatan kandang yang menggunakan kayu, atap luarnya menggunakan seng, dan atap bagian dalam menggunakan grenjeng foil silver yang berguna sebagai penyejuk kandang. Untuk bagian penampungan fesesnya menggunakan terpal biru.
Modal pembuatan kandangnya itu berkisar kurang lebih 100 juta. Selanjutnya ada manajemen lingkungan. Feses tadi tidak dibuang begitu saja, tapi dikumpulkan, dikeringkan, lalu dimasukkan ke karung. Untuk satu minggunya peternakan ini dapat menghasilkan 100 karung, yang satu karungnya dihargai Rp10.000. Pupuk-pupuk tadi dijual ke daerah Brastagi untuk para petani-petani lokal di sana. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Jadi proses pemasaran dilakukan secara online maupun offline, yang dijual untuk sebagai hewan kurban dan hewan akikah serta kebutuhan peternak lokal. Yang terakhir ada pengendalian. Jadi faktor utama keberhasilan peternakan ini adalah konsisten memberi pakan, konsisten menjaga kebersihan, dan konsisten melakukan pengawasan. Pengawasan kandang dilakukan dari pagi hingga jam 12 malam secara bergantian. Semua data peternakan ini dicatat oleh ibu kepala kandang mulai dari reproduksi hingga hasil penjualan. Tapi tetap saja ada kendala seperti kambing kembung, kambing mogok makan, dan kematian pada saat melahirkan. Tapi kedepannya Mujur Farm mempunyai rencana besar untuk membuka lahan yang lebih luas dan menambah populasi kambing supaya peternakan ini bisa berkembang menjadi peternakan yang lebih besar. Nah, untuk solusi dari permasalahan dan kendala di kandang Mujur Farm, yang pertama ada untuk pada kambing kembung itu supaya selalu memastikan pakan hijauan yang diberikan itu dalam kondisi layu, jadi bukan pakan hijauan yang masih segar, dan untuk pemberian probiotik secara teratur agar menjaga kesehatan saluran pencernaan kambing, serta melakukan pengecekan secara rutin pada perut kambing dan tingkah laku makan kambing supaya kambing kembung dapat ditangani sebelum menjadi lebih parah. Yang kedua itu untuk kambing yang mogok makan agar diberikan pakan yang lebih variatif dan diberikan vitamin serta selalu membersihkan area kandang agar kambing terhindar dari stres. Yang terakhir untuk solusi dari kematian anak pada saat melahirkan itu supaya dilakukan pencatatan data yang memprediksi kapan kambing itu mau melahirkan dan berapa usia dari kandungan kambing tersebut. Juga bisa melakukan pengecekan secara bergiliran pada malam hari dan bisa menambah CCTV agar bisa memantau kambing dari jarak jauh.